Alih-alih menjawab pertanyaan Li Juho, Su Hien menatap wajahnya sejenak. Suasana sekitar yang panas dan tegang di sekitar Li Juho cukup mencekik, dan Li Juho lah yang secara sepihak frustrasi. Dia tahu bahwa suasananya agak berbeda, tetapi dia tidak tahu bahwa Li Juho akan takut akan hal itu. Bukan hanya tingkat konsentrasi sihir, keterampilan yang dimiliki Su Hien juga berbeda kelas darinya. Tidak mengherankan jika dia mengatakan ingin membunuhku. Su Hien berbicara sambil menatap wajah Li Juho yang dilanda ketakutan. Ya itu betul, Su Hien tidak perlu mencari alasan lagi atau bertele-tele. Karena Li Juho telah melihat dirinya yang asli, tidak ada gunanya mencoba menyangkalnya. Selain itu, bukan namanya yang ingin disembunyikan Su Hien. Mata Li Juho melebar mendengar jawaban Su Hien. Sepertinya dia masih cukup terkejut bahkan setelah mendengar kebenaran darinya. Su Hien menekan keras di antara alisnya. Ini ternyata cukup merepotkan. Dia tidak menyangka Li Juho akan kembali ke penjara bawah tanah. Su Hien menghela nafas panjang dan berbicara sambil mengayunkan pedangnya di tangannya. Aku akan bertanya lagi padamu. Kenapa kamu kembali? Yah, itu. Li Juho berbicara setelah beberapa saat merenung. Hanya ada satu hal yang bisa dia jawab. Karena aku malu. Malu. Ya, tentang apa? Bahwa aku meninggalkanmu dan melarikan diri sendiri. Apakah itu semata-mata karena itu? Itu semua bukan karena itu. Bagaimana dia harus menjelaskan dirinya sendiri? Hati nurani, atau rasa malu? Tampaknya lebih baik untuk mengatakan bahwa kakinya tidak memungkinkan dia untuk pergi terlalu jauh. Apakah maksudnya dia kembali sama sekali tidak menyadari apapun? Su Hien awalnya berpikir bahwa Li Juho mungkin merasa bahwa dia telah menyembunyikan keterampilannya yang sebenarnya dan kembali untuk memeriksanya. Su Hien menganggukkan kepalanya sambil menatap Li Juho yang sedang menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Yah, lupakan saja. Apa lagi yang bisa saya lakukan sekarang? Maaf telah membohongimu. Ah, tidak apa-apa. Bagaimanapun juga, kami semua bisa selamat berkatmu. Pasti ada banyak hal aneh di Dungeon. Itu memiliki format aneh yang berbeda dari ruang bawah tanah normal, dan tingkat kesulitan di luar sangat berbeda dari tingkat di dalam. Jika bukan karena Su Hien, mustahil bagi mereka untuk menyelesaikan persidangan. Dan tidak ada yang akan selamat dari jebakan yang dibuat Kim Yeun. Dengan kata lain, mereka bisa bertahan karena Su Hien. Tuan Su Hien adalah dermawan kami. Su Hien merasa sedikit lega setelah mendengar kata-kata Li Juho. Sepertinya Li Juho juga tidak akan gegabah menyebarkan berita tentang dia. Sepertinya dia bukan orang seperti itu. Meskipun itu adalah sesuatu yang tidak saya duga, saya juga tidak rugi banyak. Li Juho adalah seorang veteran yang telah bekerja sebagai kebangkitan untuk waktu yang lama. Akan lebih mudah untuk mendapatkan berita yang lebih akurat dan beragam dari Li Juho secara langsung daripada mencari melalui abis online. Seperti yang dikatakan sebelumnya, meskipun memang benar dia berhutang budi padanya, hubungan mereka di masa depan tidak akan buruk. Jangan merasa terbebani. Saya tidak mencoba menghapus hutang. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan sebelumnya, kata Su Hien dan menjatuhkan diri ke lantai. Dia akan, tentu saja, kelelahan setelah membersihkan ratusan monster sendirian. Selain itu, keterampilan api Su Hien adalah salah satu yang akan menggunakan konsentrasi sihir dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi. Saat pasokan sihir terputus dari tubuhnya, api di sekitarnya mulai padam. Li Juho menyaksikan, terpesona, saat api di sekelilingnya padam dan jatuh di samping Su Hien. Ini keterampilan yang cukup menarik. Itu adalah tipe yang melahap sihir. Tingkat sihir apa yang diperlukan untuk keterampilan ini? Meskipun itu adalah skill sihir level 4. Kata-kata Su Hien terhenti. Itu terlalu jelas dan dengan demikian tidak perlu baginya untuk melanjutkan kalimatnya. Apa di dunia ini? Li Juho juga adalah seorang kebangkitan peringkat B, dengan sihir level 4. Keterampilan utama Li Juho, Swift, juga merupakan salah satu dari keterampilan sihir level 4. Itu adalah keterampilan yang cukup berguna yang meningkatkan kecepatan keseluruhan pada keterampilan, penggunaan sihir, dan stamina fisik. Tapi dibandingkan dengan Su Hien's Flame, Swift sama sekali tidak membantu. Luar biasa, meskipun kamu pasti sudah mendengarnya berkali-kali. Ini nyata. Kim Su Hyun, dia telah mendengar nama ini berkali-kali. Seorang kebangkitan unik yang telah menyelesaikan uji coba level 10 di setiap lantai saat mendaki menara ujian. Dewa yang telah memecahkan rekor di setiap lantai. Ada banyak pendapat yang terbagi tentang seberapa kuat dia setelah 1 tahun kebangkitan.
Itu juga karena dia belum pernah menunjukkan wajahnya sebelumnya. Tidak ada hal lain yang diketahui publik selain namanya. Aku tidak tahu dia akan sekuat ini. Itu baru 1 tahun sejak kebangkitannya. Terlepas dari seberapa cepat dia tumbuh, Li Juho berpikir bahwa Su Hien akan berada di levelnya. Tapi kebaikan, Su Hien sudah beberapa tingkat di atasnya. Seperti yang diharapkan. Itu rahasia, kan? Apa? Tentang kamu sebagai Kim Su Hien yang terkenal dan misterius. Anda tidak punya rencana untuk mengungkapkan ini, kan? Dia cerdas. Dia tahu bahwa dia tidak perlu berkeliling memberitahu orang lain tentang Su Hien. Dan bahkan tahu bahwa Su Hien mengharapkan hal yang sama. Yaitu betul. Aku akan merahasiakannya kalau begitu. Aku tidak akan pernah membuatmu mengejarku jika aku dengan tergesa-gesa menyebarkan berita tentangmu. Li Juho berbicara dengan bercanda tentang hal itu. Tetapi dia juga tulus. Dia tidak percaya diri untuk memikul konsekuensi jika dia menyebarkan berita tentang Su Hien. Su Hien tidak menanggapi kata-kata Li Juho. Meskipun dia tidak memiliki pemikiran untuk membunuhnya, dia akan merasa lebih baik jika memikirkannya seperti itu. Mari kita bicara nanti dan istirahat sekarang. Apakah itu sangat melelahkan? Meskipun melelahkan, Su Hien melihat ke arah pintu tempat gerombolan monster itu berasal. Semua ini belum berakhir, kan? Su Hien menggunakan flame dan fokus mengisi ulang mana yang hampir kosong. Meskipun dia hanya bisa beristirahat dan memulihkan staminanya, konsentrasi diperlukan untuk memulihkan mananya. Su Hien dan Li Juho, yang sama-sama terdiam selama 1 jam terakhir, mulai bergerak lagi. Setelah memasuki pintu yang terbuka lebar, sebuah gua memanjang muncul. Sepertinya penjara bawah tanah yang terdiri dari gua-gua besar. Seperti yang diharapkan. Yang lain sepertinya tidak kembali. Li Juho melirik ke belakang beberapa kali di belakangnya. Li Juho memasang ekspresi kecewa. Karena dia mengira mungkin temannya Kim Baren akan kembali. Yah, dia tidak bisa disalahkan karena Kim Baren tidak mengerti tindakannya. Meskipun dia memahaminya secara objektif, dia sedikit terluka secara emosional. Bukankah lebih aneh jika kamu tidak tahu bagaimana menghargai hidupmu sendiri? Yah, itu benar. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mendengar ini. Dia bahkan ragu untuk mendaki menara ujian sebelumnya karena dia menghargai hidupnya sendiri saat itu. Li Juho merasa dan memasang ekspresi malu. Su Hien mengintip sedikit ke arah Li Juho. Tentu saja. Dia orang yang terlalu baik untuk mati di tempat seperti ini. Su Hien telah berbicara dengan Li Juho untuk sementara waktu sekarang. Di antara topiknya adalah tentang Li Juho, yang sudah lama tidak mendaki menara ujian. Banyak yang tidak memanjat Tower of Trials karena mereka lebih menghargai hidup mereka sendiri. Tidak. Lebih tepatnya, itu adalah sebagian besar yang bangun. Berapa banyak awaken yang gagal melewati cobaan sambil mengincar level yang lebih tinggi dari kemampuan mereka yang sebenarnya. Faktanya, hingga saat ini, penyebab kematian para awaken sebagian besar berasal dari Tower of Trials. Itu diberikan untuk lebih menghargai hidup mereka sendiri. Tetapi Li Juho bahkan menghargai hidup orang lain seperti dirinya sendiri. Itu tidak umum untuk menemukan orang seperti dia di dunia yang kaku dan layu ini. Pikiran seperti, selama bukan aku, atau hanya aku sendiri lebih umum di dunia ini. Tetapi memiliki orang seperti Li Juho tidak buruk sama sekali. Cek. Lagi pula, mengapa Kim Yeon mengkhianati kita? Saya tidak menyangka dia akan melakukan tugas bunuh diri pada kami. Dia tidak melakukan tugas bunuh diri. Lalu apa? Dia melakukan pembunuhan tim pada kita. Li Juho merasa ngeri dengan jawaban terus terang Su Hien. Sampai sekarang, Li Juho berpikir bahwa tindakan Kim Yeong adalah bahwa mereka semua harus binasa bersama. Tetapi untuk berpikir bahwa dia memiliki niat untuk membunuh mereka. Apakah kamu tahu tentang Damgil? Persekutuan buang. Dia sepertinya tidak sadar. Su Hyun melanjutkan. Itu adalah guild yang terdiri dari para maniak pembunuh. Bukan hanya maniak pembunuh, tetapi ada juga orang lain dengan kepentingan yang bertentangan berkumpul di sana. Ada guild seperti itu. Anda tidak akan menyadarinya karena mereka tidak dikenal secara luas. Su Hien, yang sedang berbicara sambil berjalan, tiba-tiba berhenti. Faktanya, kita dapat mengatakan bahwa mereka yang mengetahuinya semuanya telah meninggal. Tunggu apa? Wajah Li Juho memutih seperti kertas. Itu bahkan lebih mengerikan dari apa yang dia katakan sebelumnya. Bahwa mereka yang tahu tentang keberadaan Damp Guild telah mati. Dengan kata lain, dia tidak akan tahu apa yang akan terjadi padanya. Jadi mengapa kamu memberitahuku ini? Li Juho bertanya pada Su Hien,
yang terus berjalan lagi. Dia lebih suka tidak mengetahui hal ini sama sekali. Su Hien membalas Li Juho, yang memberikan reaksi besar dengan seringai lebar. Bukankah kamu seorang petualang yang tidak takut mati? Tidak. Tapi meski begitu, mengapa ada kebutuhan untuk membunuh ketika kita sudah selamat? Apakah saya mengatakan bahwa saya membunuh mereka? Mungkin Damp Guild akan mengirim seseorang untuk melakukannya. Bukankah aku mengatakan itu sebelumnya? Li Juho merobek rambutnya, berteriak. Dia sepertinya sangat ketakutan dengan nama Damp Guild. Apa yang akan Damp Guild pikirkan tentang serangan penjara bawah tanah ini? Secara teknis, Kim Yeong bukan anggota Guild Damp. Untuk bergabung dengan Damp Guild, ada misi khusus yang harus diselesaikan oleh calon potensial. Itu adalah konsep yang mirip dengan percobaan. Dan Kim Yeong berada tepat di tengah-tengah membersihkannya. Dengan kata lain, dia belum menjadi anggota resmi Damp Guild. Mungkin, Damp Guild mungkin menganggap ini sebagai misi yang gagal. Mereka juga bisa takut bahwa keberadaan serikat mereka akan terungkap ke publik. Akan lebih baik jika itu yang terakhir. Dia merasa menyesal pada Li Juho. Karena itu, Li Juho akan lebih tertarik pada Damp Guild juga. Tetapi, aku juga tidak bisa membiarkan mereka terus mengembangkan guild mereka. Persekutuan pembuangan. Itu adalah serikat sindikat kriminal terburuk. Dan di masa depan, sekelompok pembunuh yang bahkan lebih berbahaya daripada monster. Menghukum mereka adalah salah satu tujuan Su Hien. Tidak mudah menggali Damp Guild karena mereka sengaja bersembunyi dari publik. Dalam hal ini, dia membutuhkan sesuatu yang akan membuat mereka muncul ke permukaan. Su Hien ingin ini menjadi titik awal. Hentikan dan cepat datang, kata Su Hien, melihat kembali ke arah Li Juho, yang masih menundukkan kepalanya. Bukankah kita harus melihat akhir dari ini? Hufet, huf, tak kami selamat. Anggota yang berhasil melarikan diri dari penjara bawah tanah jatuh ke lantai saat mereka keluar. Perasaan lega mengambil alih ketika mereka menyadari bahwa mereka telah selamat dan stamina mereka sebagian besar telah habis. Satu-satunya orang dengan kekuatan yang tersisa adalah Han Min Seok, yang memiliki statistik kesehatan yang relatif tinggi. Dia bertahan tanpa ambruk ke lantai dan melihat kembali dengan cemas ke pintu masuk Dungeon. Warna penjara bawah tanah. Mata Han Min Seok melebar. Pada reaksinya, Li Engmi melihat ke belakang juga dan berteriak kaget. Ye kuning, apa yang terjadi padanya? Mata Han Min Seok semakin melebar. Itu pasti masih penjara bawah tanah tingkat oranye ketika mereka masuk. Kecuali jika semua parti terjebak dalam skill halusinogen. Tidak ada keraguan tentang itu. Tapi warna Dungeon berubah dalam waktu sesingkat itu. Tidak. Yang lebih penting, apakah warna Dungeon bisa berubah sejak awal? Itu membingungkan. Tetapi pada saat yang sama, itu masuk akal. Tidak heran aku merasa itu terlalu sulit. Mustahil untuk menargetkan penjara bawah tanah tingkat kuning dengan jumlah orang dan standar ini. Untuk menyerang penjara bawah tanah kuning, mereka setidaknya membutuhkan 10 kebangkitan level Li Juho. Ah! Celepuk Kim Baren, yang berlari keluar dari penjara bawah tanah, buru-buru tersandung batu dan jatuh lebih dulu. Meskipun tidak sulit bagi seorang awaken untuk tersandung batu, itu juga berarti bahwa dia kelelahan dan tidak memiliki stamina yang tersisa. Apa kamu baik-baik saja? Di mana Juho? Han Min Seok dan Len Mi mendekat dan bertanya pada Kim Baren, yang berlari dengan tergesa-gesa. Kim Baren memegang lengan Han Min Seok sebagai dukungan dan menjawab dengan bibir gemetar. Dia sudah mati. Apa maksudmu dia sudah mati? Li Engmi bertanya dengan heran. Han Min Seok berteriak. Mereka pasti melihat Li Juho berlari di belakang mereka. Bagaimana dia bisa mati? Kim Baren sepertinya tahu sesuatu. Kim Baren menggigit bibirnya seolah-olah itu adalah sesuatu yang sulit untuk dijawab. Itu. Gila itu. Ini adalah reaksi Kim Baren. Menangis dan mengutuk. Orang akan tahu hanya dengan melihat Kim Baren persis bagaimana perasaannya. Itu tidak mungkin. Sial, Li Juho meninggal. Dan di atas itu, Kim Su Hien juga meninggal. Setidaknya, itulah yang mereka rasakan dalam pikiran mereka. Babak 3. Li Juho berteriak keras. Dia menjatuhkan diri ke lantai dan menatap langit-langit. Mayat monster berserakan di sekelilingnya. Aku tidak bisa melangkah lebih jauh. Silakan pergi ke depan. Betulkah? Su Hien bertanya sambil menyeka keringat dari dahinya. Meskipun dia telah bertarung, Su Hien terlihat lebih tenang daripada Li Juho. Dia masih punya banyak mana. Untuk pertempuran ini, dia tidak menggunakan keterampilan apapun dan malah menang hanya dengan kemampuan bertarungnya.
Apakah kamu benar-benar pergi? Li Juho, yang masih terbaring di lantai, menoleh ke arahnya. Sepertinya dia akan segera bangun. Dia hanya sedang cengeng. Ya, aku pergi. Sebenarnya, Su Hien juga ingin beristirahat. Dia perlu beristirahat sepenuhnya karena akan jauh lebih baik jika dia bisa bergerak lagi dalam kondisi sempurna. Tetapi, batas waktu 00:30:28. Ada misi lain untuk mereka. Itu adalah misi yang ditandai dengan waktu di mana mereka harus menyelesaikan serangan penjara bawah tanah. Kondisinya sederhana, hancurkan batu pemanggil, sebuah misi yang menentukan targetnya sendiri. Dan ada batas waktu yang diberikan untuk misi tersebut. Baik Li Juho dan Su Hien tidak memiliki cara untuk mengetahui apa yang akan terjadi ketika waktunya habis untuk misi ini. Tapi pasti akan ada risiko yang signifikan karena ada penalti yang diberikan dari sistem. Ah, jujur, Li Juho akhirnya berdiri dari posisinya. Apakah ini benar-benar akhir? Bagaimana saya tahu? Li Juho merobek rambutnya lagi. Apakah ini kebiasaannya? Geli. Su Hien tersenyum. Tampaknya Li Juho adalah orang yang lebih menyenangkan dari yang diharapkan. Setelah Li Juho menyadari bahwa Su Hien lebih kuat darinya dan bahwa dia sebenarnya bukanlah pemimpin partai, sikapnya berubah. Meskipun dia membuat keributan besar, tapi tidak ada keraguan tentang keterampilannya. Setidaknya dia tidak akan menjadi penghalang. Tidak mudah untuk mencapai peringkat B juga. Tidak banyak waktu yang tersisa. Apa? Li Juho, yang berjuang untuk bangkit dari tempat duduknya, bertanya. Su Hien memiringkan kepalanya, mengacu pada ujung gua di kejauhan. Aku bisa melihatnya di sana. Li Juho menyipitkan matanya dan melihat dari dekat ke kejauhan yang dimaksud Su Hien. Di ujung gua, sebuah batu biru raksasa bisa dilihat. Itu batu pemanggil yang paling disukai. Jadi, semua ini akan berakhir ketika kita memecahnya menjadi beberapa bagian. Wajah Li Juho tiba-tiba menjadi cerah. Tampaknya hal-hal telah cukup sulit baginya selama ini. Sebaliknya, wajah Su Hien menjadi gelap. Karena itu, sebuah penjara bawah tanah yang berkembang. Warna Dungeon biasanya ditentukan oleh mana khusus dari monster yang menghuninya. Tetapi ada juga saat Dungeon berubah warna juga. Itu sama dengan contoh ini. Batu pemanggil, sebuah media yang memanggil monster dari dimensi yang berbeda. Selama itu ada, monster akan dipanggil tanpa henti. Saat jumlah monster meningkat, warna ruang bawah tanah akan berubah mendekati ungu, dan wabah tidak dapat dihindari. Akan ada sejumlah besar monster. Dengan jumlah monster ini, akan menyebabkan kematian lebih dari 10.000 orang di Provinsi Gyeonggi sebagai pusat gempanya. Itu adalah bencana pertama yang bisa kuingat. Su Hien mulai berjalan menuju batu pemanggil. Masih ada beberapa monster yang tersisa di sekitar batu pemanggilan. Jenis monster sangat beragam. Dan sepertinya monster dipanggil tanpa diskriminasi. Dari mana dan bagaimana monster ini dipanggil? Monster-monster itu waspada terhadap Su Hien. Li Juho menempel tepat di belakang Su Hien dan bergumam. Ini. Angkanya terlihat cukup banyak, kan? Dia tidak memperhatikan dari jauh. Tetapi hanya ketika dia mendekat dia menyadari. Ada terlalu banyak monster di sekitar mereka. Mengawasi mereka dengan cermat. Sepertinya mereka berjumlah ratusan. Meneguk Li Juho yang gugup menggenggam pedangnya lebih erat. Untungnya, monster itu tidak langsung melompat ke arah mereka. Mereka meneteskan air liur, menonton, dan membangkitkan selera mereka. Tidak, itu sama sekali tidak bagus. Berapa lama kamu akan mengawasi kami? Su Hien membuka mulutnya untuk berbicara. Saat dia melihat ke belakang batu pemanggil, dia melihat bayangan perlahan muncul. Tersembunyi di balik batu raksasa itu adalah bayangan yang mengenakan jubah panjang. Kamu bisa datang sedikit lebih dekat. Hahaha, tawa yang tiba-tiba membuat yang lain merasa tidak nyaman. Suara melengking dan tawa itu begitu mengerikan sehingga hampir tidak dapat dikenali bahwa itu adalah manusia. Li Juho harus segera mundur saat mendengar suara itu. Tidak, bukan hanya suaranya yang menyeramkan. Konsentrasi dan sifat sihirnya juga bisa dirasakan memancar darinya. Segala sesuatu tentang dia menyeramkan. Seorang manusia. Itu adalah manusia di ruang bawah tanah. Ini adalah pertama kalinya Li Juho mengalami ini. Tangannya gemetar karena heran. Dia bukan manusia. Mengibaskan Su Hien menjentikkan jarinya dan nyala api muncul di atas kepala pria berkerudung itu. Nyala api melepas tudung pria berkerudung itu. Dan dia menerimanya tanpa berusaha menghindarinya. Begitu tudung itu terlepas, wajah pria berkerudung itu terungkap. Kerangka. Permisi.
Siapa yang kamu panggil kerangka? Pria berkerudung itu berbicara dengan frustrasi. Saya harap Anda akan memanggil saya Richie sebagai gantinya. Sepertinya dia ingin mengungkapkan identitasnya kepada mereka selama ini. Itu bisa menjadi alasan yang sama mengapa dia tidak menghentikan mereka melepas tudungnya. Namun, Su Hien mencibir pada kata-kata kerangka itu. Apa maksudmu Richie? Kamu penipu. Akankah wajahnya terlihat kusut jika tidak? Kerangka itu berbalik ke arah Su Hien. Rongga matanya yang kosong melihat ke arah Su Hien dan mulai menggunakan sihirnya yang menakutkan. Apa yang anak kecil sepertimu tahu? Tentu saja, lebih dari yang kamu lakukan. Dia mungkin telah menampilkan dirinya sebagai Richie. Tetapi Su Hien tahu betul bahwa dia tidak. Richie yang asli tidak terlihat seperti ini. Richie yang asli memiliki kemampuan untuk membangun dirinya agar tampak lebih seperti manusia. Terlebih lagi, konsentrasi, faktor, dan sifat sihir yang dia rasakan sangat berbeda dari Richie yang asli. Dengan kata lain, dia adalah Richie palsu. Aku tidak tahu bagaimana kamu akan memikirkan ini, kata Su Hien seolah-olah dia terluka. Kamu penipu, orang udik. Li Juho menahan tawa dari belakang seolah-olah dia menganggapnya lucu. Kerangka itu tidak bisa berkata-kata. Mungkin karena perasaannya semakin kuat. Tangisan monster di sekitarnya juga semakin kuat. Kia. Saat 100 monster berteriak serempak, suaranya memekakkan telinga. Li Juho dengan cepat menghentikan tawanya dan bersiap untuk menyerang. Ah, serius. Seharusnya aku tidak tertawa. Wajah Li Juho dengan cepat berubah menangis. Bagaimanapun, Su Hien mengarahkan pandangannya pada kerangka di depan mereka. Dia pasti pemanggilnya. Dia adalah orang yang menggunakan batu pemanggil untuk memanggil monster. Summoner jahat yang kemudian memanggil dan memanipulasi monster. Dan kemudian menyebabkan kematian 10.000 orang ada di depan mereka. Hanya bertahan selama 3 menit. Apa? Hanya 3 menit. 3 menit. Tolong. Su Hyung. Meskipun Li Juho menangis, Su Hien berjalan menuju pemanggil. Perlahan. Selangkah demi selangkah. Saat dia mengambil setiap langkah dan mempersempit jarak mereka, sihir pemanggil meningkat. Tubuh dan jiwamu akan menderita selamanya. Melangkah ya. Itu hanya jika kamu menang. Memadamkan tanah ditinggalkan dengan jejak kaki Su Hien saat dia mengambil setiap langkah. Kamu terlihat kelelahan. Bukankah kamu terlalu memaksakannya? Sang pemanggil tahu, semua anak-anak di ruang bawah tanah ini adalah tangan dan kakiku. Orang yang melawan mereka sampai beberapa waktu yang lalu tidak kelelahan. Kondisi fisik Su Hien memang tidak sempurna. Dia kehabisan tenaga karena melawan semua monster tanpa henti. Meskipun terbukti bahwa Su Hien kuat, masih ada lebih dari 100 monster yang tersisa dengan pemanggil. Sudah jelas siapa yang akan menjadi pemenangnya. Meskipun staminaku hampir habis. Pembakaran lingkungan Su Hien tiba-tiba menyembur dengan panas yang membara. Saat api memanas, pemanggil dengan cepat bangkit berdiri. Panas dari api sangat fatal bagi summoner yang memiliki sifat sihir gelap. Dia mengira stamina Su Hien hampir habis. Pada reaksi pemanggil yang bingung, Su Hien mengangkat kepalanya dan menatapnya. Tapi sihirku masih cukup banyak. Dalam perjalanannya ke sini, dia dengan sengaja menyimpan sihirnya. Semua hanya untuk saat ini. Dan keterampilan transfigurasi, berserk digunakan. Kesehatanmu rendah. Kemampuanmu telah meningkat sebanding dengan kurangnya kekuatanmu. Kesehatan Anda telah dipulihkan untuk sementara. Kekuatan telah meningkat secara signifikan. Kemampuan telah meningkat secara signifikan. Tubuh Su Hien menjadi merah sepenuhnya. Napasnya menjadi lebih baik. Dan tubuhnya dipenuhi dengan energi. Su Hien telah mendorong dirinya hingga batasnya. Semua hanya untuk saat ini. Su Hien berada dalam kondisi terbaiknya. Saat pemanggil menyadari pernapasan Su Hien telah menjadi normal, dia dengan cepat merespons. Dia mengangkat tangannya dan berteriak, "Membunuh mereka!" Suara keras pemanggil bergema di seluruh gua. Atas perintah pemanggil, ratusan monster menunjukkan gigi mereka secara bersamaan, melenturkan cakar mereka, dan menyerbu ke arah Su Hien dan Li Juho. Monster-monster itu memiliki standar yang sama dengan Lizard Corps, bahkan mungkin lebih kuat. Tetapi, pembakaran. Pada saat yang sama, nyala api di pedang Su Hien juga menyala. Dia menabrak dinding dengan panas yang sangat tinggi, dan itu menutupi tubuh Su Hien. Untuk menemukan Su Hien dalam api, pemanggil harus menggunakan tongkatnya dan mencarinya. Kemana dia pergi? Desir, Kia. Sekelompok monster bergerak ke satu arah secara bersamaan. Itu adalah pemanggil, dalang, yang mengendalikan pikiran monster. Namun,
kontrol dan niat summoner hampir tidak berguna. Boom! Monster yang menyerbu ke satu arah meledak dan berubah menjadi potongan-potongan yang terbakar. Pada saat yang sama, wujud baru Su Hien melarikan diri dan berlari menuju pemanggil. Pada saat itu, sihir hitam gelap meledak dari tongkat pemanggil. Membanting, sebuah pedang dan tongkat. Tabrakan api merah panas dan sihir gelap menyebabkan ledakan besar. Summoner mundur dari ledakan dan terbatuk. Merasa malu dengan reaksinya sendiri, summoner itu melihat tangannya yang mati rasa. Energi ini. Itu adalah konsentrasi sihir yang Su Hien tangani dan energi serta api yang diciptakan oleh sihirnya. Meskipun itu hanya satu bentrokan, dia yakin akan hal itu. Dia tidak cocok denganku. Pemanggil merasa terancam. Hanya berdasarkan gerakan Su Hien saja. Sepertinya tidak biasa. Bukan hanya itu. Tapi sihir Su Hien juga tidak cocok dengan milik summoner. Summoner akhirnya menemukan Su Hien. Dia tidak bisa menemukan Su Hien lebih awal karena dia tidak tahu kemana dia pergi. Dengan cara yang menunjukkan bahwa dia tidak terlalu mengkhawatirkannya, summoner itu melemparkan tongkatnya seperti kucing liar ke udara. Energi gelap mulai meledak di mana-mana. Udara di sekitarnya telah tercemar, dan tanah serta dinding mulai membusuk. Membakar, membakar. Akhirnya, Su Hien mengungkapkan dirinya. Itu adalah serangan yang membuat Su Hien tidak punya tempat untuk bersembunyi. Meskipun kontrolnya tidak tepat dan tidak efektif, itu adalah respons yang cepat. Betapa bodohnya. Su Hien mengerutkan kening saat dia berhadapan langsung dengan ilmu hitam. Mata Su Hien terfokus pada batu bercahaya ungu yang terletak di ujung tongkat. Apakah karena itu? Sebagian besar sihir pemanggil telah keluar dari batu itu. Cukup mudah untuk melihat jenis batu apa itu. Batu eter kelas tertinggi. Batu eter yang mengandung sihir. Itu adalah batu yang hanya bisa dipanen dalam jumlah kecil dari ruang bawah tanah. Dan segenggam sumber daya ini bisa mendapatkan harga yang luar biasa. Sebagian besar item yang digunakan oleh para kebangkitan mengandung batu eter ini. Tentu saja, item dengan batu eter sebesar itu sangat langka. Aku mungkin akan segera mendapatkan item yang sangat langka. Itu membuat situasi lebih sulit untuk dihadapi. Tetapi tidak terlalu banyak. Tidak pernah terpikir oleh Su Hien bahwa dia akan kalah dari seorang summoner. Terbakar. Bentrok. Saat energi gelap dan api berbenturan, mereka mulai bersaing. Su Hien menyalakan api dengan seluruh kekuatannya dan melakukan tabrakan langsung dengan pemanggil. Apa? Titik. Suara pemanggil meledak dalam kebingungan. Pemanggil mulai mundur saat sihir hitam dari tongkatnya didorong oleh api Su Hien. Pada saat itu, nyala api yang menyembur dari pedang Su Hien jatuh ke tanah. Meninggal dunia. Serangan pedang yang tajam membelah api dan sihir gelap. Summoner yang memblokir serangan tiba-tiba dengan mengangkat tongkatnya. Menatap tongkatnya dengan tidak percaya. Apa ini? Retakan terbentuk pada tongkat. Sebenarnya, ada sedikit garis retak. Saat retakan terbentuk pada tongkat yang dia yakini tidak bisa dipecahkan, pikiran pemanggil menjadi kosong. Ini belum selesai. Pedang Su Hien terangkat sekali lagi. Pada saat yang sama, pemanggil mengangkat tongkatnya secara refleks sekali lagi. Dia menggunakan sihir hitam, membentuk lapisan pelindung hitam di sekujur tubuhnya. Untuk menghancurkan tembok itu, dia harus mempersempit jarak mereka. Setelah mengambil keputusan, Su Hien bangkit. Setelah melompat ke udara beberapa kali, itu meningkatkan kecepatannya. Retakan bentuk baru Su Hien menembus perlindungan sihir gelap yang diciptakan oleh pemanggil. Seluruh tubuhnya terasa sakit. Perasaan daging membusuk tidak bisa dihapus seluruhnya oleh api yang melindungi tubuhnya. Tapi dia menahannya, karena dia mempertaruhkan dirinya sendiri. Kerusakan pada summoner akan berakibat fatal. Memotong, nyala api yang telah tersebar sesaat berkumpul kembali di pedang Su Hien. Memegang pedang merah di tangannya, Su Hien membidik pemanggil yang bersembunyi di perlindungannya. Selamat tinggal. Menusuk pedang panjang Su Hien menembus selubung gelap itu. Berputar Li Juho mengarahkan pedangnya ke monster dan memunggungi dinding. Grer, tidak ada tempat lain dia bisa mundur. Ada banyak sekali dari mereka. Serius. Ini adalah pertama kalinya dia bertatap muka dengan monster dalam jumlah besar. Berkat skill swift-nya dia bisa bertahan sampai sekarang. Jika tidak, dia akan menjadi makanan mereka. Apakah saya sudah membunuh sekitar 10 dari mereka? Namun, masih ada lusinan lagi yang tersisa. Tidak hanya secara fisik, tetapi secara mental dia juga memiliki masalah. Selain itu, harus berurusan dengan sejumlah besar monster sendirian memberinya tekanan besar. Menginjak, menginjak, grer.
Pada saat itu, reaksi para monster telah berubah. Monster yang selama ini mengincar Li Juho sampai sekarang mengubah pandangan mereka. Apa yang terjadi di sana? Pertarungan antara Su Hien dan Summoner. Pertengkaran mereka membuat Li Juho merasa mual. Ini bukan pertarungan yang harus aku ikut campur. Itu sampai pada titik di mana konsentrasi sihir yang tersebar di udara selama pertarungan mereka akan menyebabkan kulitnya mengerut. Jelas apa yang akan terjadi jika dia ikut campur. Tidak. Bukan hanya itu. Itu bukan hanya pertarungan di mana mereka hanya saling menebas, menusuk, atau menembak. Ada kesenjangan besar di antara mereka. Bagaimana seseorang akan memanfaatkan dan menggunakannya? Akankah Areng Awaken, yang levelnya lebih tinggi darinya, akan seperti itu juga? Bahkan jika demikian, dia tidak akan pernah berpikir bahwa semua Areng Awaken akan sekuat Su Hien. Jika demikian, bagaimana dengan kebangkitan peringkat es? Saat itulah dia menyadari bahwa ada bagian langit lain yang lebih tinggi dari bagian langit saat ini. Mungkinkah saya juga? Meniup, dia menghela nafas panjang. Setelah menenangkan dirinya, napasnya juga melambat. Untuk beberapa alasan, mana yang hampir habis semakin berkurang. Li Juho merasa lebih baik tanpa alasan besar. Merebut, dia meluruskan pedang di tangannya dan mengangkat kakinya kembali. Bisakah kita mulai? Bentrokan. Ledakan saat itu. Gua bergetar hebat. Dan dua jenis sihir bentrok. Ya ampun. Ledakan api yang berbenturan dengan sihir hitam meledak dan mengguncang seluruh tempat. Keajaiban yang bisa dirasakan dari ujung pedang Su Hien mulai memakan tubuhnya. Meninggal dunia. Saat menembus selubung gelap, Su Hien mengayunkan pedangnya dengan liar. Saat nyala api menyebar, itu menyapu di depan matanya. Pada saat yang sama, retakan cepat terbentuk pada kain kafan gelap. Retak, retak, bang. Summoner ambruk ke lantai di tengah kafan gelap yang rusak. Meskipun kepalanya tertusuk dan tubuhnya terbelah dua, anggota badan pemanggil masih bergerak, berderit. Aku akan mengutuk kau. Lakukan itu ketika Anda berada di neraka. Retakan. Dengan kaki terentang ke depan, Su Hien menghancurkan kepala pemanggil. Sebuah manik kecil meluncur keluar dari tengkorak yang kosong. Su Hien melihatnya dan berkata, beristirahatlah dengan tenang. Ger. Saat kendali pemanggil menghilang, monster-monster itu kehilangan arah. Monster yang bingung bahkan tidak punya pikiran untuk menyerang Su Hien dan Li Juho. Jadi sekarang, Su Hien memandang Li Juho, yang bersandar di dinding, dengan tatapan bingung. Pembakaran Su Hien menggunakan sisa kekuatannya dan menyebarkan api di sekelilingnya, yang telah berkumpul di pedangnya. Ayo selesaikan ini dengan cepat dan kembali celana. Celana. Li Juho berbaring di lantai dan meregangkan tubuhnya lebar-lebar. Bau terbakar keluar dari mulutnya. Dan dia bisa mendengar jantungnya berdetak dengan jelas di telinganya. Aku benar-benar tidak bisa bergerak lagi. Punggungnya berlumuran darah monster. Dia bersumpah tidak pernah ada waktu di mana dia membunuh monster sebanyak yang dia lakukan hari ini. Saya merasa cukup lega. Dia telah bersiap untuk kehilangan nyawanya. Tetapi dia berhasil bertahan hidup. Tidak yakin apakah itu kepuasan atau rasa pencapaian. Dia merasa bangga pada dirinya sendiri dan senang karenanya. Selain itu, saya telah bertarung dengan cukup baik di level ini juga. Tentu saja, itu dibandingkan dengan pertarungannya yang lain. Saat dia melihat Su Hien, yang tampaknya memiliki sedikit kesehatan yang dibiarkan berdiri tanpa masalah, dia merasa malu. Sebuah seringai lolos dari sudut mulutnya. Keterampilannya tidak sekuat sampai dia secara pribadi menyaksikan bagaimana Su Hien berurusan dengan 100 monster. Li Juho tidak secara pribadi melihatnya melawan mereka. Itu sama sampai saat ini. Su Hien menghemat mana sebanyak yang dia bisa saat bertarung. Namun, karena lawannya cukup kuat, Su Hien masih dipaksa untuk mengeluarkan semua yang ada pada pemanggil, yang bisa dilihat sebagai bos penjara bawah tanah. Itu di luar imajinasi Li Juho untuk bisa menyaksikan kemampuan Su Hien melalui matanya sendiri. Dia tidak percaya Su Hien hanya seorang yang bangun di tahun pertamanya. Jika beberapa tahun lagi berlalu, Su Hien bisa dijuluki setara dengan kebangkitan peringkat atas dunia, kebangkitan peringkat es. Tolong istirahatlah sebentar. Su Hien tidak mendorong Li Juho, yang tergeletak di lantai. Sejak Summoner terbunuh, tidak ada gunanya tinggal di dalam Dungeon lagi. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan Li Juho. Hanya ada dua hal yang harus dilakukan Su Hien. Membersihkan pemanggil. Dan mata Su Hien tertuju pada batu dan tongkat yang dibelah dua yang ditinggalkan oleh pemanggil.
Koleksi batu ether. Pertama dan terpenting. Dia harus menghancurkan batu pemanggil. Batas waktu. 00:01. 45 itu sangat dekat. Jika mereka sedikit lebih lambat, mereka mungkin bahkan tidak akan menghancurkan batu pemanggil tepat waktu. Berjalan degen lesu Suhien berjalan menuju batu pemanggil dan meletakkan tangannya di atasnya. Setelah pertarungan, batu itu mendapatkan beberapa goresan dan garis retak. Karena belum sepenuhnya hancur, itu masih memiliki fungsinya. Saat Suhien menyentuh batu pemanggil, dia menyuntikkan sihir ke dalamnya. Berputar, berputar, berputar. Gelombang gangguan mulai mengaduk dari dalam batu saat dia menyuntikkan sihir ke dalamnya. Suhien mulai menghancurkan batu pemanggil dari dalam saat dia menyalakan api. Beberapa saat kemudian, ledakan menabrak batu pemanggil yang mulai terbelah dari dalam menunjukkan garis-garis cahaya merah dan mulai runtuh. Anda telah lulus uji coba. Ho, begitu dia mendengar pesan itu, Suhien menghela nafas lega. Sekarang, akhirnya, akhir dari semuanya. Saat ketegangan di tubuhnya hilang, semua kekuatan terkuras dari tubuh Suhien. Saat efek berserk hilang, peningkatan kesehatan sementara telah jatuh ke titik terendah. Serangan penjara bawah tanah ini akan lebih mudah jika aku membawa item yang lebih baik. Suhien melihat pedang yang dia pegang di tangannya. Pedang yang tampak seperti emas sekarang telah mencapai batasnya. Suhien harus menyuntikkan sihir ke dalamnya untuk mencegahnya pecah. Tapi itu tidak bisa lagi menahan sihir Suhien. Dia memastikan pedangnya tidak akan hancur dengan menyuntikkan sihirnya. Ketika dia harus menggunakan flame, dia menggunakan sihir. Dan untuk mempertahankan pedang, dia hanya bisa menggunakan 2 kali lipat jumlah sihir. Meski begitu, tatapan Suhien tertuju pada batu yang jatuh dari kepala pemanggil, serta tongkat yang patah. Hasilnya tidak terlalu buruk. Jika dia melihat ke sekeliling bagian dalam Dungeon, mungkin ada lebih banyak batu ether yang tersisa. Tentu saja, tidak akan ada kelas yang sama dengan yang ada di depannya. Terburu-buru, Suhien membawa 3 batu ether bersamanya. Sebenarnya, itu hanya secara kolektif disebut sebagai batu ether, tetapi masing-masing penggunaannya sedikit berbeda. Emosi, batu kehidupan Lik. Batu ether bermutu tinggi yang disempurnakan. Ini memiliki umur 200 tahun. Batasan, bukan milik orang yang masih hidup. Batu ether tingkat tertinggi. Ini berisi sejumlah besar mana. Karena telah digunakan untuk waktu yang lama, cahayanya telah memudar. Batu teleportasi dimensi. Media yang memutarbalikkan dimensi dan ruang. Itu bisa dioperasikan dengan sihir. Ketiga item ini, penjelasannya cukup sederhana. Dimension Teleportation Stone adalah bahan utama summoner untuk memanggil monster dan Life Stone Leak adalah media yang membuat Leak bisa bergerak. Umur 200 tahun. Zat yang bisa membuat manusia hidup lebih lama dari yang diharapkan. Tapi, ada batasannya. Hanya manusia yang tidak hidup yang dapat menggunakan item ini. Anak ini, dia menggunakan barang murah. Biasanya, Leak ingin memiliki umur setidaknya 500 tahun ke atas dan dengan demikian membuat keputusan untuk menjadi Leak. Dan batu kehidupan yang bisa mereka peroleh memiliki kualitas yang lebih baik dari ini. Tentu saja, batu kehidupan yang Suhien miliki di tangannya sekarang juga tidak dianggap kurang berharga. Bahkan dengan ini saja, itu akan menjadi item yang cukup berguna setelah beberapa peningkatan. Di atas segalanya, ada manfaat yang cukup besar dari ini. Batu ether kelas tertinggi, batu ungu itu ada di tangan Suhien. Itu adalah barang yang terlalu berharga untuk ditukar dengan uang. Faktanya, di antara batu ether yang ada, tidak ada yang lebih besar dari batu ether tingkat tertinggi di dunia saat ini. Jika batu ether ini muncul di pasaran, mungkin akan terlalu sulit untuk memberikan perkiraan harga jual. Tentu saja, ini bukan barang yang layak dijual. Dia akan menggunakannya hanya untuk dirinya sendiri. Karena dia tidak bisa membawa barang-barang yang digunakan di menara, dia membutuhkan satu set senjata terpisah di sini terutama karena 1 atau 2 senjata yang bagus sekarang akan membantu meningkatkan kekuatannya dengan segera. Setelah mengumpulkan semua hasil panennya, Suhien menjatuhkan diri ke tanah. Dia harus istirahat sebelum menuju keluar. Babak 4 baik Suhien dan Li Juho mulai menggali di ruang bawah tanah untuk mencari dan mengumpulkan batu ether. Ada banyak diskusi tentang bagaimana batu ether kebanyakan ditemukan di ruang bawah tanah tempat bos ditemukan. Dan di penjara bawah tanah ini, sebagian besar batu ether digunakan untuk menyimpan batu pemanggil. Meskipun ada batu ether yang ditemukan di bagian tertentu dari dinding di ruang bawah tanah,
Mereka tidak memiliki cukup tenaga dan peralatan untuk memanen semua batu ether. Sungguh, aku baik-baik saja. Li Juho menolak batu ether yang telah diekstraksi Su Hien untuknya. Faktanya, bisa dikatakan bahwa Su Hien telah menyelesaikan serangan penjara bawah tanahnya sendirian. Apakah kamu benar-benar tidak akan menerima ini? Ya, bagaimana saya bisa menerima ini ketika saya tidak melakukan apa-apa? Ya, jika kamu berkata begitu. Su Hien dengan cepat meletakkan batu ether di tangannya. Sejujurnya, dia tidak perlu memiliki batu-batu ini, tetapi lebih baik memilikinya untuk berjaga-jaga. Meskipun jumlahnya cukup mengecewakan. Aether Wei, dapat dikatakan bahwa dia telah memonopoli dan memanen semua batu ether di sini. Su Hien berbicara dengan Li Juho tentang berbagai hal saat mereka keluar dari penjara bawah tanah. Saat mereka keluar dari penjara bawah tanah melalui pintu masuk tempat mereka pertama kali datang, pandangan mereka menjadi putih, dan pemandangan berubah. Kenyataannya, 1 hari penuh telah berlalu, dan hari sudah pagi. Saat mereka melangkah keluar, Su Hien dan Li Juho berdiri terpaku di tanah. Orang-orang, tunggu. Bukankah kamu mengatakan serangan itu gagal? Apakah Anda yang membangunkan Tuan Li Juho dan Tuan Kim Su Hien? Itu benar. Hei, Juho, yang selamat. Ini yang selamat. Puluhan orang berkumpul, membuat keributan. Ada total lebih dari 10 kebangkitan selain Han Min Seok, Li Engmi, dan Kim Baran. Selain itu, ada beberapa reporter yang dilengkapi dengan kamera. Banyak orang berkumpul, membuat kekacauan besar. Tampaknya pihak berwenang telah memanggil para awaken lainnya untuk meminta bantuan setelah mendengar bahwa serangan Dungeon telah gagal. Tidak mengherankan melihat para reporter begitu tertarik pada para waker. Su Hien menghela napas dalam-dalam seolah kelelahan. Li Juho, yang melihatnya dari sudut matanya, berbicara. Lemparkan bolanya padaku dan cepat pergi dari sini. Apakah kamu akan baik-baik saja? Aku akan mengatakan bahwa kita berdua menyelesaikan serangan penjara bawah tanah bersama-sama. Jika itu terjadi, mungkin distribusi. Ini dia. Su Hien mengeluarkan sekitar setengah bagian dari batu ethernya dan mendorongnya ke arah Li Juho. Dia kemudian berbicara dengan suara keras. Jadi, itu saja untuk distribusinya. Terima kasih. Jika ada kesempatan lagi, saya harap kita bisa bekerja sama lagi. Secerdas dia, Li Juho menjawab tepat waktu dengan suara keras juga. Itu adalah pemandangan yang bersahabat dari mendistribusikan batu ether secara merata setelah serangan Dungeon berakhir. Itu adalah pemandangan yang sangat familiar sehingga orang lain dapat melihat bahwa mereka berdua telah menyelesaikan serangan Dungeon dengan aman. Ya ampun, apakah kamu benar-benar menyelesaikan serangan penjara bawah tanah? Hanya kalian berdua, Dungeon level kuning. Tunggu, bukankah ini menceritakan cerita yang berbeda? Penjara bawah tanah itu jelas. Kami dari Ilsung Daily. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Bukan hanya Kim Baran, tetapi anggota parti lainnya berteriak keras karena terkejut. Dan para terbangun lainnya mulai mengerutkan kening dan bertanya. Mengambil keuntungan dari situasi yang membingungkan, Su Hien diam-diam melarikan diri. Meskipun ada beberapa yang mendekatinya, Li Juho telah memblokir mereka. Sekarang, mari kita semua tenang. Saya akan menjelaskan detailnya kepada semua orang di sini. Jangan membuat lelah mereka yang kelelahan. Tapi Li Juho seharusnya menjadi orang yang paling kelelahan. Su Hien merasa menyesal karena melemparkan situasi pada Li Juho dan pergi lebih dulu. Tetapi dia berpikir bahwa akan lebih memberatkan jika dia ditangkap di layar. Akhirnya, Su Hien meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Setengah sisa batu ether dapat dianggap sebagai biaya tenaga kerja. Ketika dia telah meninggalkan kerumunan dan mencapai pertengahan gunung, ponsel di saku Su Hien mulai berdering. Dia kemudian memeriksa bahwa itu adalah pesan teks dari Li Juho. Aku akan mengembalikan setengah sisa batu ether kepadamu nanti. Atau haruskah saya mengubahnya menjadi uang tunai dan mentransfernya kepada Anda? Sepertinya Li Juho cukup prihatin dengan batu ether yang dia terima sebelumnya. Membayangkan adegan di mana Li Juho meluangkan waktu untuk mengirim pesan teks di antara kerumunan yang penasaran membuat Su Hien tersenyum. Faktanya, tidak masalah apakah dia menerima batu ether atau tidak. Anggap saja sebagai rasa terima kasih. Su Hien mengirim balasan ke pesan teks Li Juho dan mulai bergegas dalam perjalanannya. Ada seseorang yang mengkhawatirkannya. Saat dia dalam perjalanan pulang, Su Hien buru-buru membeli pakaian dari toko pakaian terdekat. Tidak nyaman mengenakan pakaian yang sangat robek dan penuh dengan kotoran.
Apalagi Su Hien tidak bisa pulang dalam keadaan seperti ini. Shin Suyong mengomeli Su Hien karena tidak menghubunginya. Keluar sepanjang malam. Dan kembali di pagi hari. Mereka bertemu tepat saat Su Hien pulang ke rumah dan saat Shin Suyong hendak meninggalkan rumah untuk bekerja. Sampai jumpa saat aku kembali ke rumah, nak. Shin Suyong mengatakan itu dengan ekspresi kusam di matanya saat dia berangkat kerja. Su Hien menghela nafas panjang dan bergumam. Aku juga harus memberitahu dia. Bagaimanapun, jika dia terus bekerja sebagai seorang kebangkitan, hal-hal seperti ini akan lebih sering terjadi. Dia tidak bisa membawa begitu banyak kekhawatiran kepada Shin Suyong setiap saat. Jika saya mengatakan ini, Su Hien duduk di depan pintu dan mengeluarkan kartu pendaftaran kebangkitan peringkat C untuk melihatnya. Jika dia menunjukkan ini padanya, bagaimana reaksinya? Mungkin seperti ibu dari kehidupan sebelumnya. Terserah, pikirannya tidak akan memikirkannya lebih jauh. Dia telah memutuskan untuk beristirahat dengan baik sebelum memikirkannya. Hari ini terlalu melelahkan untuknya. Saya memiliki hal-hal yang harus diperhatikan juga setelah saya bangun. Su Hien memasukkan 2 batu ether dan batu teleportasi dimensi ke dalam tasnya, bersama dengan batu ether tingkat tertinggi yang tersisa setelah membagikan setengahnya kepada Li Juho. Setelah bangun dari tidurnya, dia harus menghadapi ini. 3 jam. Su Hien hanya tidur selama 3 jam. Bagi yang lain, itu hanya tidur siang. Tetapi bagi Su Hien, itu adalah tidur yang panjang. Ketika dia bangun, matahari sudah menggantung di langit. Su Hien mandi, berganti pakaian dan bersiap untuk meninggalkan rumah. Tempat di mana saya bisa berdagang dengan nyaman adalah toko perdagangan batu ether dekat stasiun Gangnam. Itu adalah toko di mana dia bisa dengan mudah membuang batu ether. Su Hien naik taksi, transportasi yang biasanya dia pilih. Karena dia bisa menukar batu ether dengan uang tunai di masa depan, dia bisa dengan mudah membayar biaya taksi. Setelah 30 menit berkendara, taksi berhenti di stasiun Gangnam. Dia membayar biaya taksi dengan 20.000 won Korea dan turun tepat di samping stasiun Gangnam. Stasiun Gangnam sibuk dengan orang dewasa yang bekerja sejak pagi hari. Kerumunan dipenuhi dengan orang-orang yang keluar untuk makan siang, serta siswa yang keluar untuk bermain. Sudah lama sekali Su Hien tidak keluar di tempat ramai seperti ini. Su Hien mengambil beberapa saat untuk melihat sekelilingnya dan kemudian melanjutkan perjalanannya melalui rute yang sudah dikenalnya. Apakah di sekitar sini, di antara gedung tertinggi di daerah itu, ada rumah lelang besar tempat mereka menyewakan 5 lantai dari gedung itu? Kaki Su Hien berhenti di sana. Berdengung ketika pintu otomatis yang cukup besar terbuka. Sebuah lobi yang luas dan semarak muncul. Rasanya mirip dengan pintu masuk lobi hotel mewah. Personil lobi melihat kedatangan Su Hien dan berbicara. Selamat datang. Apa yang bisa saya bantu? Itu adalah staf pria yang mengenakan pakaian bersih dan rapi. Su Hien menatapnya dan menjawab. Saya datang untuk menjual barang-barang saya. Kapan maksudmu barang? Mereka adalah batu ether. Saat Su Hien menjawab, dia mengeluarkan batu ether yang disimpan di sakunya dan menunjukkan tongkatnya. Meskipun mereka seukuran kelereng kecil, dia memiliki segenggam penuh. Ini dianggap lusuh dibandingkan dengan batu ether tingkat tertinggi yang Su Hien simpan. Tetapi, apakah ini benar-benar semua batu ether? Mata staf melebar karena terkejut. Meskipun mereka mungkin kecil, itu adalah batu ether yang dipanen dari penjara bawah tanah tingkat kuning yang harus dikumpulkan oleh lebih dari 10 kebangkitan peringkat B untuk menyelesaikannya. Tidak mengherankan melihatnya terkejut oleh batu ether yang ditambang dari penjara bawah tanah itu. Tolong tunggu sebentar. Pria itu membungkuk ke arah Su Hien, meminta maaf dan berjalan pergi dengan langkah melompat ke tempat lain. Tidak. Pada saat dia berbelok di tikungan, dia benar-benar mulai berlari. Su Hien menunggu sebentar sesuai instruksi pria itu. Tak lama kemudian, staf mengeluarkan karyawan lain yang mengenakan setelan jas. Tampaknya orang ini memiliki posisi yang lebih tinggi. Halo, saya Li Kyongjong, bertanggung jawab atas perdagangan batu ether. Dia tampak berusia 30-an dan memiliki wajah tampan yang bisa dianggap sebagai aktor. Li Kyongjong mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Su Hien sebelum mengeluarkan kartu namanya. Dia menjabat sebagai kepala departemen. Dia cukup sukses mengingat usianya yang masih muda. Jika dia bertanggung jawab atas perdagangan batu ether di rumah lelang sebesar ini, dia akan menjadi seseorang yang paling berpengaruh di sini. Maaf telah membuatmu menunggu. Biarkan Anda duduk dan melanjutkan. Terima kasih. Su Hien mengikuti Li Kyongjong ke sebuah ruangan yang luas.
Di pintu masuk, kata-kata besar ruang klien premium tercetak di atasnya. Keramahan mereka lebih baik dari yang saya harapkan. Semua perawatan ini hanya untuk segenggam batu ether. Dia tidak bisa membayangkan. Tentu saja, itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan Su Hien. Ini masih tahun 2020 di sini. Di era di mana Su Hien tinggal, batu ether tidak begitu berharga dan berharga. Karena wabah penjara bawah tanah yang terus-menerus, pasokan batu ether telah meningkat secara signifikan. Dengan demikian, itu diperlakukan sebagai sumber daya yang lebih berharga daripada emas. Meskipun harganya tidak terlalu rendah, itu pada level yang berbeda dibandingkan dengan sekarang. Sampai saat ini, batu ether terlalu berharga bahkan untuk dibeli dengan uang. Saat Su Hien dan Li Qiongzhong duduk berdampingan, seorang karyawan wanita masuk ke ruangan. Dia menyajikan nampan dengan 2 cangkir kopi dan segera pergi. Dan saat itulah Li Qiongzhong berbicara. Saya mendengar bahwa Anda di sini untuk menjual batu ether. Ya. Apakah kamu sendiri yang secara pribadi bergabung dalam serangan penjara bawah tanah? Aku adalah kebangkitan peringkat C. Li Qiongzhong tampak agak terkejut dengan jawaban Su Hien. Mungkin karena pangkat Su Hien dan kualitas serta jumlah batu ether yang dibawanya. Lelang seorang kebangkitan. Kebangkitan peringkat D. Itulah yang Su Hien rasakan tentang standar Li Qiongzhong. Dia berada pada level di mana dia bisa mulai merasakan sihir. Tetapi Li Qiongzhong memilih untuk mendapatkan uang melalui batu ether daripada bekerja sebagai kebangkitan. Dalam beberapa hal, itu adalah pilihan yang bijaksana. Bahkan tanpa mempertaruhkan nyawanya dengan memanjat Tower of Trials, dia juga bisa mendapatkan uang hanya dengan menggunakan batu ether. Mungkin dia bisa mencapai posisinya sekarang di usia ini dengan gelarnya sebagai seorang kebangkitan. Bisakah saya melihat batu ether? Li Qiongzhong bertanya langsung tanpa basa-basi. Dia tampaknya telah menilai bahwa akan lebih baik untuk menghadapinya dengan cepat daripada berputar-putar. Su Hien mengeluarkan batu yang disimpan di kantongnya. Di sini mereka. Begitu batu ether muncul di depannya, mata Li Qiongzhong berbinar. Saat level sihir Dungeon meningkat, nilai batu ether yang dipanen akan meningkat secara eksponensial karena batu ether dipenuhi dengan sihir Dungeon. Ini cukup. Batu besar. Karena kebanyakan batu ether berukuran sama, Li Qiongzhong mengambil satu dari tumpukan dan mengamatinya dengan cermat. Itu perlu dinilai untuk Li Qiongzhong untuk mengetahui nilai pastinya. Namun, nilainya biasanya sebanding dengan ukurannya. Sebagian besar batu ether yang ditemukan di ruang bawah tanah tingkat merah adalah seukuran butir beras. Mereka yang dipanen dari ruang bawah tanah tingkat oranye sedikit lebih besar. Tetap saja, hanya batu ether seukuran kelereng kecil yang hanya bisa ditemukan di ruang bawah tanah yang tidak lebih tinggi dari level kuning. Apakah kamu baru saja masuk ke penjara bawah tanah tingkat kuning? Li Qiongzhong bertanya setengah ragu. Tidak ada alasan bagi Su Hien untuk mencari alasan atau berbohong tentang hal itu. Dia menganggukkan kepalanya. Mata Li Qiongzhong berbinar sekali lagi. Saya pasti harus mendapatkan ini. Jika standar ini, batu ether akan berada di kelas menengah bawah setidaknya. Dungeon level kuning mengalami kesulitan dengan kasus penyelesaian yang jarang terjadi. Itu akan membutuhkan lebih dari 10 kebangkitan peringkat B untuk serangan bawah tanah. Atau mereka akan membutuhkan bantuan dari kebangkitan peringkat A. Meski begitu, jarang ada batu ether bermutu tinggi. Jadi nilainya tidak banyak. Jadi agar sesuai dengan selera klien rumah lelang, Li Qiongzhong pasti harus mendapatkan batu ether ini. Tapi masalahnya adalah, bagaimana seorang kebangkitan peringkat C mendapatkan batu ether dengan ukuran ini? Li Qiongzhong mengalami konflik singkat sebelum mengajukan pertanyaannya. Batu ether ini, apakah kamu yakin mendapatkannya melalui cara yang sah? Itu adalah situasi di mana dia hanya bisa memiliki kecurigaan. Itu bisa dimengerti. Itu akan sama jika itu adalah Su Hien. Ya saya yakin. Tapi selain ini, tidak ada lagi yang bisa dia tambahkan. Jika dia harus mencari alasan. Meskipun saya seorang kebangkitan peringkat C, saya masih bisa menyelesaikan serangan bawah tanah tingkat kuning sendiri. Siapa yang akan percaya itu? Aku juga tidak akan percaya. Dengan alasan itu saja, tidak ada cara lain untuk meyakinkannya bahwa itu diperoleh secara sah. Li Qiongzhong tampaknya bertentangan dengan jawaban Su Hien. Saat keheningan tumbuh, Su Hien berdiri dari tempat duduknya. Aku akan melihat ke tempat lain. Dia bisa saja menjual batu ether di tempat lain. Seolah menyiratkan ini. Tanpa ragu-ragu, Su Hien meraih batu ether yang ada di tangan Li Qiongzhong. Dan kemudian,
Jangan khawatir, aku akan membelinya. Saya akan membeli batu-batu itu. Bibir Li Qiangjong yang tertutup rapat berbicara. Seolah-olah batu ether itu sudah menjadi miliknya. Dia mengambil tangannya sambil menggenggamnya erat-erat. Dengan ini, persiapan negosiasi telah berakhir. Berapa banyak yang Anda pikirkan untuk menjualnya? Setelah jeda singkat, Li Qiangjong memulai negosiasi secara pribadi. Sebanyak batu ether tidak dinilai secara akurat. Terserah penjual untuk menyebutkan harganya. Anda dapat menyebutkan harga Anda sendiri. Tetapi, Su Hian menunjukkan batu ether yang ada di tangannya kepada Li Qiangjong. Pada saat yang sama, Li Qiangjong baru menyadari batu ether di tangannya telah menghilang. Kapan tepatnya? Menggigil dingin turun ke tulang punggungnya. Su Hian mengambil salah satu batu ether dan meletakkannya di kantongnya. Sekarang buka kantong ini. Dan setelah kamu menilai batu ether. Seolah-olah dia tidak akan menunjukkan batu ether kepada Li Qiangjong sebelumnya. Su Hian memblokir lubang kantong dengan erat dengan tangannya. Aku hanya akan menerima harga permintaanmu sekali saja. Dia akan segera pergi jika dia tidak menyukai harga yang disebutkan. Tidak ada kesempatan kedua. Sebuah perhitungan rumit mulai terjadi di benak Li Qiangjong. Deposit 640 juta. Saldo 640 juta 12.200. Transaksi deposit muncul di ponsel Su Hian. Setelah menunggu beberapa saat ketika negosiasi berakhir, staf berlari menuju bank terdekat untuk melakukan setoran. Dia telah membuat konfirmasinya. Su Hian mengangguk dan mengeluarkan kantongnya. Terima kasih atas kesepakatan yang menyenangkan. Itu sama untukku. Li Qiangjong mengulurkan tangannya ke arah Su Hian. Su Hyun menjabat tangannya. 640 juta. Itu adalah jumlah terbaik yang bisa ditawarkan Li Qiangjong setelah membuat berbagai perhitungan rumit di benaknya. Meskipun tidak banyak margin, untungnya baru saja mendapatkan batunya. Jika mereka membeli batu ether dalam jumlah besar ini sekaligus, mereka bisa meninggalkan margin yang cukup besar. Saat batu ether dilelang, mereka juga bisa mendapatkan komisi dalam jumlah yang signifikan. Di atas segalanya, mendapatkan batu ether ini akan menjadi daya tarik besar bagi klien mereka juga. Ini saja membuatnya berharga untuk memiliki batu ether. Itu adalah kesepakatan yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Tapi Su Hian tampaknya cukup tenang melihat jumlah di ponselnya. 600 juta. Sudah cukup lama sejak dia tertarik pada uang. Either way, nilai uang akan turun ke jaringan dalam beberapa dekade. Selain itu, dia telah mendapatkan banyak uang saat itu. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah mendapatkan begitu banyak sehingga jumlah ini tampaknya tidak signifikan di rekening banknya. Itu tidak terlalu jauh dari era ketika ada lebih dari 20 kebangkitan dalam daftar 100 pemimpin bisnis keuangan teratas dunia. Jika Anda memiliki produk lain untuk dijual di masa depan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Aku akan berharap itu menjadi jumlah ini di lain waktu juga. Tidak ada implikasi penurunan. Sebagai gantinya, dia telah menetapkan jumlah minimum pada level yang sama untuk kesepakatan berikutnya. Li Qiangjong tertawa canggung saat keringat dingin menetes di dahinya. Anak ini tidak mudah ditangani. Metode transaksinya sama. Tergantung pada apakah harga panggilan tunggal memuaskan atau tidak. Jika tidak memuaskan sekali, Su Hian akan pergi ke dealer lain tanpa berpikir dua kali. Dia akan bermaksud untuk memegang ikan besar setelah kamu menangkapnya. Dia masih harus menunggu dan melihat apakah Su Hian akan menjadi ikan besar atau hanya ikan kecil. Tapi, Li Qiangjong merasa bahwa kehadiran Su Hian sangat besar. Dia benar-benar bukan kebangkitan peringkat C normalmu. Di luar, Su Hian tampaknya masih berusia awal 20-an. Tapi aura dan tatapannya, serta nada suaranya, tidak pernah merasakan hal yang sama. Seolah-olah dia adalah seorang kebangkitan terkenal yang memiliki pengalaman beberapa dekade. Kebangkitan peringkat S. Yo Jin Sung. Kebangkitan top terkenal di dunia di Korea. Dia telah merasakan kehadiran yang sama dari Su Hian ketika dia bertemu Yo Jin Sung untuk pertama kalinya. Itu adalah misteri mengapa dia bisa merasa seperti itu ketika Su Hian hanyalah seorang kebangkitan peringkat C. Jika ini terus berlanjut, saya tidak akan memiliki masalah uang di masa depan. Su Hian berjalan menuju stasiun Gangnam untuk memeriksa transaksi setorannya. Bagaimana reaksi Shin Suyong jika dia melihat berapa banyak yang dia dapatkan sekaligus? Tapi dia telah mencapai tujuannya seperti yang diharapkan. Su Hian mengeluarkan batu ether lain yang dia simpan di tasnya. Batu ether tingkat tertinggi, barang yang cukup konyol. Itu memiliki tingkat yang berbeda dari batu ether yang dia jual kepada Li Qiangjong sebelumnya. Bahkan,
Satu-satunya kesamaan adalah namanya. Ada dua alasan mengapa Su Hyeon mengabdikan dirinya ke dalam penjara bawah tanah yang bervariasi dengan sepenuh hati. Pertama, untuk mencegah terulangnya bencana di Gwangju. Kedua, itu untuk mendapatkan item ini. Hanya 4 lagi yang akan tersedia di masa mendatang. Nilai dari batu ether tingkat tertinggi akan terus meningkat tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan yang jauh karena ini saja juga akan menjadi senjata taktis yang hebat. Ada desas-desus bahwa seorang miliarder yang mendambakan kekuatannya menyimpan batu ether di sisinya hanya untuk mempertahankan masa mudanya. Batu ether tingkat tertinggi itu sendiri adalah barang yang luar biasa. Barang yang dibuat dengan batu ether bermutu tinggi akan menjadi barang terbaik terlepas dari bentuk atau kelengkapannya. Faktanya, summoner yang Su Hyeon lawan tidak berbeda dengan kerangka kosong. Itu telah mempertahankan umurnya dengan batu kehidupan. Tetapi pada akhirnya itu hanyalah kerangka. Satu-satunya alasan mengapa pemanggil bisa bertarung sebentar dengan Su Hyeon adalah dengan memanfaatkan sihir dari batu ether tingkat tertinggi. Itu bukan hanya dengan meletakkannya di tongkat. Itu memiliki kekuatan seperti itu ketika tidak ditingkatkan oleh laki-laki. Jadi apa yang akan menjadi kemampuannya setelah ditingkatkan? Su Hyen sangat menyadari kemampuannya. Bahkan, dia pernah mengalaminya sebelumnya. Pedang Suci. Balmung, item yang dinamai dari pedang suci dan suci yang telah membunuh naga. Itu adalah pedang yang sama yang digunakan Su Hyen di kehidupan sebelumnya. Dibuat dengan batu ether tingkat tertinggi.